Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini nanti saya akan memberikan wawancara kepada Bunda terkait dengan pengambilan keputusan, yang mana ini tugas saya Bunda untuk menyelesaikan modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu. Tugas calon guru penggerak. Jadi salah satu tugasnya yaitu mengadakan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Apakah Bunda bersedia? Terima kasih Bunda. Langsung lawan gitu Bunda. Baik Bunda, yang akan saya tanyakan yang pertama adalah selama panjenengan menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bunda untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika? Ya, dilema etika itu baik melawan baik Bunda, dan bujukan moral yaitu benar lawan salah, seperti itu. Teori ini ya Bu ya. Kayak gini, karena panjenengan itu guru BK, tentunya saya ambil aja permasalahan yang di BK ya Bu. Bunda. Permasalahan di BK itu kan banyak segudang masalah di sana itu terkait putra putri panjenengan. Itu bukan masalah sih, anaknya istilahnya kalau kita bilang anak kan tidak boleh gemes dan lucu. Gemes dan lucu. Perhatian khusus. Gemes dan lucu. Nah, itu Bu terkait apa kemarin ada anak yang kehadiran ya, terkait dengan kehadiran. Masalah kehadiran kita tahu dari kelas, baik dari itu absensi kehadirannya, jurnal Bapak Ibu guru, dan kemudian yang panjenengan kumpulkan itu, saya tahunya kan dari panjenengan juga ya, ada anak yang kehadirannya kita identifikasi itu minimal kan 3 hari tidak masuk gitu ya, 3 hari tidak masuk sudah langsung ada proses. Nah ini kemarin kayaknya ada anak yang sudah lebih dari 20% ketidakhadirannya, padahal syarat naik itu kan 10%. Kenapa sampai 20? Karena yang banyak itu kayaknya di industrinya. Kebetulan anak ini PKL anak ini PKL, di PKL itu masuk sebentar, habis itu tidak masuk. Kayaknya gitu ya kemarin. Nah, habis itu kan kita panjenengan ada solusi ke orang tua, menghubungi orang tua, menghubungi walinya, terus kemudian dari tempat PKL juga siapa kemarin itu pembimbing PKL. Nah dari situ kemarin alhamdulillah orang tuanya kan sangat ini ya, sangat agresif, kooperatif dengan permasalahannya terkait dengan kehadiran yang ada di bengkel, yang akhirnya kehadirannya di sekolah sudah hampir 10%, ditambah yang di bengkel selama hampir 6 bulan kan, karena 6 bulan kan totalnya jadinya banyak, 1 semester. Itu kemarin dia anaknya kayaknya sudah tidak mau di bengkel kan, kemarin sudah tidak mau datang di sana. Hanya kemarin kan kita mengambil solusi, minta tolong ke jurusan, sesuai dengan program kalian yang anak ini di PKL kan di sekolah untuk mengganti ketinggalannya, dan di PKL kan di sekolah, maka dari itu dia kan tergantikan jam kehadirannya akhirnya ada. Ini solusinya kemarin kan akhirnya kan bisa terpecahkan tuh kemarin. Alhamdulillah akhirnya anaknya kan bisa PKL, kehadirannya sudah terpenuhi, dan alhamdulillah akhirnya berkat kerjasama panjenengan dan kita semuanya kemarin anak itu bisa mau ujian karena awalnya terbebani, dia tidak PKL sekian lama, sudah menganggap bahwa dia sudah tidak naik kelas, akhirnya dia kan beranggapan waduh sudah tidak naik kelas ya, tidak masuk. Akhirnya kita memberi solusi itu ya, memberi solusi untuk PKL di sekolah, dan alhamdulillah. Berarti tadi yang nyata Bunda tadi identifikasi masalahnya ketika anak itu mendapat masalah itu dari
laporan dari BK dan dari wali wali kelas, kemudian Pokja PKL, guru pembimbing di PKL, laporan dari industri itu iya. Jadi kumpulkan semuanya. Akhirnya kita cari permasalahan anak ini apa, gitu. Terus akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan di situ. Alhamdulillah. Baik Bunda, pertanyaan yang kedua. Jika ada kasus yang mana saling berbenturan, sama-sama benar, jadi benar melawan benar, dan mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Bunda untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Bener-bener orang salah ini. Iya. Misalnya kalau yang ini, karena penjenengan di BK ya, kalau kita ambil guru nanti kan tidak masuk kalau panjenengan. Kalau di BK misalnya anak ini dari keluarga tidak mampu, keluarga tidak mampu, banyak kan anak kita keluarga tidak mampu, dia tidak masuk sekolah karena dia bekerja. Banyak anak-anak kita yang begitu, bekerjanya di malam hari, ya di malam hari. Ada juga anak kita yang bekerjanya di pagi, di pagi hari. Iya. Itu siang kan kalau pagi jualan gemak itu loh, lodo gemak itu. Itu kan banyak anak-anak kita itu, ada juga yang muli misalnya, ada yang nah, kita ambil anak yang bekerjanya di malam hari misalnya, sepulang sekolah anak itu dia sore biasanya masih membantu orang tua ya, anak kita itu yang utamanya laki-laki, malamnya dia bekerja untuk membantu kehidupannya dia sendiri dan orang tua, misalnya di warung kopi. Banyak anak kita di warung kopi, di kafe. Dia bekerjanya kan di malam, pulangnya sampai pagi kan, hampir pagi ya. Dia bekerja itu kan berarti tujuannya baik, membantu kehidupannya dia dan orang tua. Tetapi di sisi lain kita dituntut juga untuk tetap bekerja baik di sekolah dia masuk. Nah, paginya itu sering terlambat. Paginya sering terlambat. Banyak yang anak begini, paginya sering terlambat. Bahkan juga karena sudah terlalu siang akhirnya tidak masuk gitu ya. Paginya sering terlambat, tidak masuk. Nah, tahu kita dari mana sering terlambat? Ya dari ini di gerbang gitu. Saya sering di depannya. Di gerbang itu anak yang datang terlambat, kok ini lagi, besok ini lagi, terlambat setengah jam, kok ini lagi. Akhirnya kan terdata bahwa dia berkali-kali terlambat. Nah, setelah dilihat ternyata kasusnya seperti itu. Nah, cara kita kemarin juga tetap komunikasi dengan panjenengan kan, selaku guru BK, dan tidak lepas juga dari wali kelas dan juga koordinasi dengan kaprok juga dengan orang tua. Tetap orang tua kita tidak bisa tinggal terkait itu. Nah, akhirnya anaknya kan walaupun pulangnya agak malam sudah dikurangi lagi karena orang tua mungkin komunikasi juga dengan tempat kerjanya supaya anak ini datangnya lebih awal, pulangnya agak cepat. Diberi kelonggaran. Diberi kelonggaran itu, dan akhirnya anak itu bisa datang pagi. Alhamdulillah. Akhirnya kan terselesaikan, dia tetap bekerja, walaupun nilainya mungkin ya karena sering tidak bisa belajar dengan maksimal. Di rumah sudah tidak lagi kesempatan belajar, tapi di sekolah juga mungkin ya tidak maksimal karena ya sudah agak mungkin ngantuk, tapi alhamdulillah sudah bisa datang pagi, sudah ada niatan berubah, dan kemudian monggo didorong bersama-sama anak ini nanti supaya tetap semangat lagi di sekolah, dimotivasi benar-benar. Diadakan hubungan personal yang lebih intens seperti itu untuk memotivasi. Dirangkul, memang kebutuhan ekonominya seperti itu, anak-anak yang kurang beruntung. Ya namanya kalau kita larang ya kita tidak bisa memberi, tapi kalau kita biarkan terus terlambat, itu sebuah dilema. Baik melawan baik, keadilan melawan kasihan. Betul, kasihan. Sebetulnya kasihan kalau di hati kita anak itu disuruh ini, kasihan itu, suruh langsung masuk aja karena ini permasalahan seperti ini. Lama-lama kan anak-anak yang piket kan juga siswa yang piket di sana, guru yang piket itu panggil. Berarti yang jelas kita mencari latar belakang dari permasalahan itu apa, penting sekali itu. Baik.
Lanjut ke Bunda. Ya. Untuk langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini untuk menangani anak-anak yang seperti itu prosedur atau langkah-langkahnya apa Bunda? Bisa di Iya, prosedurnya kalau langkahnya pasti komunikasi dulu. Langkah yang awal adalah kita mencari permasalahannya apa. Setelah mencari permasalahannya apa, kita cari solusi permasalahannya. Nah, solusinya itu kita komunikasi dengan siapa, prosedurnya harus dengan apa. Itu ya prosedurnya. Kita kalau terkait pembelajaran anak, kita tidak pernah melepaskan yang namanya wali kelas, tidak pernah melepaskan yang namanya BK, ketua program, dan kalau lebih tinggi lagi prosedurnya ke arah kesiswaan, dan juga tidak boleh melepaskan komunikasi dengan orang tua. Itu kita harus dengan orang tua itu harus benar-benar kolaborasi yang baik ya, ideal hubungan kita dengan orang tua. Tidak bisa kita menyelesaikan permasalahan anak itu hanya di sekolah, karena dia lebih banyak juga ada di rumah. Siap, karena memang betul sekali kolaborasi, karena kita tidak tahu anak itu di rumah seperti apa, dan waktu paling panjang itu kan juga di rumah. Tidak bisa pendidikan diserahkan sepenuhnya Bapak Ibu guru. Lanjut Bunda. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi dilema etika seperti tadi, baik melawan baik seperti itu, menurut panjenengan hal-hal apa saja yang panjenengan anggap efektif? Hal yang paling efektif di dalam pengambilan keputusan itu kita berpikir secara rasional. Kita tidak boleh berpikir dengan emosi, tetapi kita tetap membawa hati. Empati. Kita tidak boleh terbawa emosi, anak itu gini, kita ikut menangis-nangis dengan anak itu gini, jangan ikut itu, tapi kita ikut memecahkan permasalahannya walaupun dengan empati, tidak membawa hati, tetapi juga harus kita harus larut ke dalam. Kita bisa larut ke dalamnya, tapi jangan terlalu larut, nanti malah tidak selesai, kita terbawa ke dalamnya. Berarti dengan kata lain kita berpihak pada murid. Iya, harus. Bukan kok kita itu ikut murid, tapi kita berpihak itu kita paham kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk muridnya. Betul. Kita tidak bisa kalau misalnya permasalahan itu memang dibilang anak yang menggemaskan langsung kita tutup poin ke mereka, tidak bisa karena itu kan masih anak. Kesalahannya rentetannya banyak. Berarti memang bagus sekali ya berpihak kepada murid itu, jadi lebih gimana ya, memanusiakan manusia, berbicara dengan dari hati ke hati. Lebih baik. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan menikah terkait dengan kasus-kasus tersebut, tantangan apa yang Ibu hadapi? Tantangannya ada dari dalam, ada juga dari luar biasanya. Tantangan yang dari dalam itu sebetulnya dari teman-teman kita sendiri sebenarnya, dari Bapak Ibu guru itu sendiri, karena Bapak Ibu guru itu memiliki hak untuk penilaian. Bapak Ibu guru itu memiliki hak untuk memberikan nilai kepada anak itu sesuai dengan kemampuannya. Tetapi dengan adanya kita masuk ke dalamnya, BK masuk ke dalamnya, dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran, berbicara kepada anak-anak terkait dengan permasalahannya, maka kita tidak bisa menjustis anak-anak bahwa iki yowis, nggak bisa naik, kehadirannya semini ya sudah dikat, tidak bisa itu. Nah biasanya Bapak Ibu guru itu, Bapak Ibu orang nggak sama Bapak Ibu guru ini, ya sudah kalau ya sudah begitu tidak naik, tidak apa-apa. Kenapa itu kok sampai segitunya, sampai itu arahnya pancene yo nakal bilang gitu, tapi kan kita tidak bisa seperti itu, sehingga permasalahan-permasalahan harus dikelirkan, dan lama-lama alhamdulillah kalau biasanya itu permasalahan berada pada saat kita kenaikan kelas, pada saat kita sidang kenaikan kelas. BK pasti ramai dengan Bapak Ibu guru pengajar. BK pasti ramai dengan Bapak Ibu guru pengajar. Makanya kita kan harus menengahi bahwa ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita diambil dengan
dengan berbagai hal tanda kutip itu tadi, sehingga latar belakang ya latar belakang sehingga bapak ibu guru juga akhirnya bisa menerima anak-anak ini seperti ini. Bunda, terima kasih sangat gamblang. Selanjutnya Bunda, dalam penyelesaian kasus di 5 ETK tadi, yaitu tentang baik dan baik ya, terkait dengan siswa tadi ya Bunda, apakah ada program kerja, kemudian ada jadwal-jadwal tertentu seperti itu, atau waktu-waktu khusus yang Bunda siapkan untuk menangani masalah-masalah tersebut? Kalau program kerja, KS memang punya program kerja. Program kerja di berbagai bidang ya, terutama adalah untuk 8 standar itu. Salah satunya untuk ini adalah berada di bagiannya kesiswaan. Nah, di situ di program itu memang ada hal-hal yang memang mana yang biasanya sudah diprogramkan tapi tidak terrealisasi, tidak ada, tetapi yang tidak diprogramkan ada. Tapi kalau untuk kegiatan yang terkait dengan BK kesiswaan itu pasti kayaknya setiap tahun sama masalahnya anak itu setiap tahun sama. Dan kemudian itu kita evaluasi kalau kita dengan dengan wakil kepala sekolah itu hal-hal yang emergensi terkait dengan kesiswaan itu 2 minggu sekali itu kita pasti ada pertemuan. 2 minggu sekali ada koordinasi di kegiatan di jam yang di hari yang kita membuat jadwal Bapak Ibu Waka itu yang kosong semuanya, sehingga itu untuk koordinasi itu. Tapi di luar jadwal yang sudah ada, kita itu ada jadwal-jadwal khusus yang ada di kelompok-kelompok. Misalnya jadwal KBK kan ada kan, terus kemudian di program keahlian ini ada permasalahan-permasalahan itu tersampaikan di program-program keahlian. Terprogram dalam 1 tahun itu kalau untuk rapat dinas sekian kali, untuk di program keahlian sekian kali itu ada. Berarti ada jadwal khusus ya Bunda, tapi kalau kasus-kasus yang mendesak emergensi itu mungkin insidental sesuai dengan sewaktu-waktu ada permasalahan tersebut. Kemudian ini Bunda, faktor pendukung apa yang mempermudah panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Faktor pendukungnya ya dari Bapak Ibu guru semua. Berarti keaktifan Bapak Ibu, BK, wali kelas dan lain-lain terkait permasalahan BK ini tadi ya. Keaktifan itu sangat mendukung sekali kesuksesan untuk pengambilan keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Juga terkait mungkin PSDM nih Bunda. Ya betul sekali. SDM-nya itu juga ini. Jadi sumber daya manusianya dan juga keaktifan timnya. Sarana juga perlu. Sarana juga perlu. Sarana kita siapkan dengan kunjungan, sarana seperti apa, kemudian sarana yang ada di BK untuk komunikasi, ada tempat-tempat yang memang harus untuk penyelesaian secara, kalau di BK kan ada yang apa yang harus kayak ruang konseling, terus ruang video konseling, ruang konseling kelompok gitu. Memang sangat diperlukan Bunda, kan tidak mungkin kita harus di konseling ada rahasia kan, tidak mungkin kita. Ibaratnya dokter itu kalau ada memeriksa pasien yang punya penyakit kan tidak dibicarakan ke orang lain pasiennya berikutnya, sama dengan panjenengan. Karena terkait dengan rahasia. Kita punya pasien, kita punya anak-anak yang punya sakit, yang mempunyai kelainan atau yang perlu ditangani, tidak perlu disampaikan karena termasuk rahasia privasi masing-masing Bunda. Baik Bunda, dari semua tindakan yang pernah panjenengan sebagai kepala sekolah lakukan selama ini, apa pengalaman yang dapat panjenengan berbagikan kepada kami? Jadi kalau pada saya kan cuma saya sendiri, kalau kami kan nanti saya bisa menularkan kepada teman yang lain. Kami guru BK ya? Mungkin kami sejawat. Yang pertama komunikasi. Wajib harus ada komunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Bekerja tim itu lebih ringan, lebih enak dibandingkan dengan bekerja sendiri. Pendapat kita belum tentu betul di mata orang lain, karena itu dari satu sisi.
sehingga bekerja tim, komunikasi dengan orang lain, komunikasi teman-teman sejawat, komunitas praktisinya itu sangat penting sekali. Sangat penting. Kolaborasi. Yang kedua, tidak membedakan. Menangani masalah, menangani hal untuk anak-anak yang misalnya kalau hanya di BK ya, saya maksudnya ke BK saya. Untuk anak yang misalnya anak yang dari nakalnya di bidang satu dengan yang lain tidak sama, maka kita tidak boleh membedakan anak itu. Atau mungkin begini, oh itu saya kenal ibunya, saya kenal bapaknya, oh itu bapaknya kerja di sini, oh ini anaknya. Kita tidak bisa membedakan itu, harus lepas dari itu. Netral, harus netral, tidak bisa membedakan. Jangan dibedakan. Jadi kita keadilan. Misalnya itu komunikasi jangan sampai lupa. Terus kita berbicara dengan logika. Memang diikuti dengan perasaan boleh, hati tetap harus. Kita harus menggunakan logika. Perasaan tetap ada, tetapi jangan utama, Bunda. Jangan hanyut. Kita ikut kalau dengan anak-anak yang sedih, kita juga harus ikut sedih, tapi jangan hanyut. Jangan dia sedih kita ketawa-ketawa, dia udah ada empati itu. Tapi bukannya kita itu masuk ke dalamnya, kita empati dan kita bisa mengerti. Kita bisa membaca situasi anak juga. Kalau mereka anaknya, kita kan bisa, apalagi panjang kan punya ilmu itu ya. Anaknya ngomong kali ini kita terus nih mau marah-marah berat meja jadi tenang ya. Jadi kita harus menggunakan kita harus menyelami dulu bagaimana, karena memang ini banyak anak-anak itu ketika kita kerasi malah dia lari gitu. Tapi yang paling mungkin pengalaman gitu selama ini kalau kita perhatian senakal-nakalnya anak, kalau kita itu perhatian dia ada ya nggak regani nyata. Jadi itu. Mungkin itu nih Bunda. Saya itu tidak pernah melihat anak yang nakal kok di sini itu. Anak yang nakal. Semuanya meski dari semuanya unik. Kalau saya jalan ke belakang itu ya, mesti dia menyapa kok, tidak ada yang saya jalan pakai sepeda itu. Dia juga mesti mikir menyapa dengan baik. Dia anak-anak sing gemes kok kayak gak ono. Sebenarnya saya yakin Bunda anak-anak itu semuanya dari punya sisi baik, walaupun mungkin memang kadang itu teman-teman kan banyak yang ngejas gitu ya. Tapi saya yakin semua anak itu baik, cuma kita aja belum paham dengan anak itu. Dan kita juga harus membaca latar belakang, latar belakangnya, terus lingkungannya, pergaulannya itu sangat-sangat mempengaruhi terbentuknya pribadi anak itu. Wah, aku gak guru BK lagi. Enggak apa-apa Bunda. Soalnya anaknya ukeh tadi. Karena memahami. Nah, kan sudah pengalaman lama sekali. Anaknya banyak, ya anaknya banyak. Baca anak itu kita belajar ilmu itu. Cara otomatis dengan praktek. Kalau teori itu enggak bisa dipelajari tanpa praktek. Berarti kalau bisa saya simpulkan untuk pelajaran yang dapat kami ambil gitu, yang pertama adalah komunikasi yang baik, yaitu dengan kolaborasi antar teman untuk meringankan ya apapun ya, kemudian dalam memecahkan masalah atau dalam pengembangan diri kita juga bisa. Kemudian dua, bersikap adil, tidak membedakan satu anak dengan yang lain, mungkin dari latar belakangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara dengan logika, tetapi juga harus ada perasaan seperti itu. Kemudian kita harus paham latar belakang siswa kita ketika kita akan memberikan sebuah keputusan atau apapun. Mau menyelesaikan permasalahannya kita harus tahu latar belakangnya. Baik Bunda, mungkin itu saja yang pertanyaan dari kami terkait wawancara kali ini. Mungkin kedepannya kalau ada permasalahan lagi dalam kesini lagi terima kasih Bunda atas masukannya, dan ini semua tadi ilmu bagi saya untuk mengembangkan diri saya menjadi guru yang lebih baik.
Ya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan. Kita bukan ini, bukan dari saya aja ya diskusi, karena tanpa ada panjenengan, ada masukan-masukan tadi diskusi juga tidak berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat. Amin. Dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tugas di calon guru penggerak ataupun tugas sebagai guru. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Mohon doa restunya. Monggo. Pareng atur mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Nah, punten Pak Imam, saya mudah keluar dari pengajian dalam mendakwah ini dari SMK Negeri 1 Terenggalek. Ini Pak Imam, saya di sini tadi mau tujuan saya yaitu ini mau mewawancarai Pak Imam terkait dengan pengambilan keputusan. Karena ini Pak Imam, saya akan mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, yang mana pada kesempatan kali ini kami sampai pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Menurut saya Pak Imam mungkin bisa diangkat. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Pak Imam terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini panjenengan terapkan di sekolah seperti itu. Langsung mawon nggih. Pertanyaan yang pertama Pak Imam, selama panjenengan menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral? Kalau dilema etika itu ini Pak, jadi baik melawan baik. Jadi kan kadang itu ada kasus kita dibenturkan kebaikan melawan kebaikan, kebenaran melawan kebenaran. Itu ada yang itu salah, tetapi ada kebaikan di dalamnya. Contoh, mungkin ada ya Pak, kadang kita sebuah organisasi sebagai bendahara, kadang uangnya dipakai dulu mungkin untuk berobat putranya, sebenarnya kan untuk kebaikan, tetapi caranya kan yang salah. Terus Budi Pak, selama ini di sekolah panjenengan mungkin ada cerita terkait dengan dilema etika seperti itu. Kalau terkait dengan dilema etika, kebaikan dan kebaikan itu, memang di semua komunitas itu mesti beda-beda perlakuannya. Iya. Artinya adalah melihat kondisi yang ada, kemudian melihat tipe orangnya dan seterusnya. Baru setelah kita melihat ini itu, kemudian pertimbangan ini itu, baru kita ambil keputusan. Bisa jadi keputusan itu kebaikan, dua-dua kebaikan ini jalankan bersama. Bisa jadi kalau toh kebaikan itu ternyata ditanting masih ada kelebihan di kebaikan yang ini, maka yang inilah yang akan diambil. Tetapi kebaikan yang ini juga tidak boleh ditinggalkan, dalam arti yang sudah kebaikan ini bisa jadi menjadi pendorong kebaikan yang dan ini sekali lagi bahwa situasi dan kondisi di tempat, artinya adalah ekosistem atau organisasi itu mungkin berbeda-beda. Punya kebijakan sendiri-sendiri. Atau cara mengambil seorang pemimpin pun juga akan berbeda dengan masalah yang sama, tetapi terjadi di organisasi satu dengan yang satu, meskipun masalahnya sama. Iya, bisa jadi pengambilan seorang pemimpin itu berbeda karena kondisinya tidak sama. Berbeda. Berarti bisa dikatakan kita melihat latar belakang dulu bagaimana. Banyak faktor lah sehingga tidak bisa dijustis bahwa kalau permasalahan masalah ini di organisasi ini, masalah ini kemudian kita ambil ini A belum tentu bisa diperlakukan yang sama gitu ya Pak. Kemudian Bapak, jika ada kasus yang mana saling berbenturan, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kalau seperti itu, maka kita akan membawa organisasi itu atau tujuan utama dari
organisasi itu atau apa namanya satuan yang kita pimpin itu sebenarnya kemana? Nah, jadi tujuan ya Pak? Iya, jadi begini, misalkan begini, kita punya satu tujuan A, kemudian ada dua kebaikan yang kepingin, maka yang akan kita ambil adalah mana yang sangat berpotensi, mana yang sangat banyak kontribusinya terhadap tujuan itu tadi. Berarti kita berarti mengkaji ya, kelebihan kelemahannya, jadi yang banyak kelebihannya itu yang lanjut Pak, langkah dan prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk untuk memutuskan seperti itu? Kalau kami yang biasa laksanakan itu adalah setelah saya mengkaji secara pribadi, nah, kemudian katakan pengurus atau elemen-elemen yang sangat berkepentingan itu saja ngomong. Kolaborasi gitu. Iya, kemudian saya terangkan bahwa saya akan mengambil ini dengan pertimbangan begini. Kemudian saya tidak mengambil ini karena begini. Bagaimana pendapat Bapak? Setelah itu, artinya pendapat dari beberapa teman itu, baru disitulah saya akan mengambil satu kebijakan. Yang sebetulnya kadang-kala saya secara pribadi masih sangat yakin dengan apa yang saya kasih. Iya. Tetapi kan kalau kita memutuskan sendiri tanpa ada kolaborasi Jadi paling tidak ini teman-teman yang sebagai katakan pengurus sekolah atau kepala sekolah itu paham bahwa kepala sekolah mengambil ini ternyata begini. Iya, luar biasa Pak. Lanjut Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK, menurut panjenengan hal apa saja yang anggap efektif? Yang panjenengan anggap efektif untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat sebuah keputusan, langkah yang paling efektif. Artinya setelah tadi itu ya salah satunya adalah tadi saya katakan bahwa saya harus mengkaji secara pribadi. Kemudian nanti ada beberapa orang yang perlu saya cari pendapatnya. Kemudian setelah itu maka akan saya kumpulkan. Kemudian setelah saya kumpulkan, maka dari situlah kita akan mencoba saling membedah perkara itu atau mengutarakan pendapat dan sebagainya. Baru dari situ saya akan ambil satu kebijakan atau satu langkah yang mungkin kadang-kala bahwa keyakinan kepala sekolah itu intuisinya lebih gitu. Tetapi kalau toh ada yang terbaik dari apa yang dipikirkan kepala sekolah, maka itu tetap akan kita ambil. Mungkin alternatif lain berarti bisa dikatakan musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan kolaborasi yang baik gitu Pak. Selanjutnya Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus tersebut, dilema etika itu yang tadi, tantangannya apa Bapak? Kan tentunya pasti ketika kita punya kebijakan itu pasti menghadapi tantangan-tantangan, kadang yang ringan juga kadang berat seperti itu. Iya, itu banyak faktor, Mbak. Jadi satu faktor idealis teman-teman guru itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua, secara umum bahwa banyak teman-teman yang tidak ingin berubah. Artinya adalah nyaman dengan kondisi yang ada. Posisi nyaman. Jadi itu posisi nyaman gitu. Kemudian lain juga ada mungkin terbentur dengan faktor lingkungan yang ada. Misalnya adalah latar belakang seseorang, kemudian latar belakang teman-teman guru, kemudian kalau dari sisi luar mungkin ya mungkin dari ada LSM dan sebagainya, sehingga itu kadang-kala juga mempengaruhi. Kalau adanya peraturan-peraturan itu Pak, mungkin itu juga mempengaruhi, itu sebuah tantangan atau? Itu sebetulnya kalau peraturan itu malah mendorong kita biasanya mengambil katakan etika dan sebagainya itu malah berdasarkan dari itu. Berarti menolong ya? Iya, secara umum adalah seperti itu. Kadang kan ada ya Pak, kalau kita itu berbenturan dengan peraturan yang mana kita harus kadang mau mengambil kebijakan. Kadang kebijakan itu malah menyalahi aturan, tetapi itu yang terbaik seperti itu. Begini ya,
dimanapun kebijakan itu semua secara hukum bahwa salah. Jadi kebijakan yang diambil seorang itu secara hukum adalah salah. Yang perlu didasarkan. Tapi banyak juga yang mengambil kebijakan supaya mungkin ya semuanya bisa, artinya antara yang dijalani sesuai dengan aturan dengan yang tidak ini masih tengah-tengah. Gitu. Tapi sebetulnya kebijakan dari pengambilan keputusan terhadap aturan yang ada itu sebetulnya salah. Tetapi karena biasanya kebijakan itu kita bisa jalan bareng gitu ya Pak ya. Jadi tidak timpang. Kadang memang kita itu dihadapkan pada peraturan-peraturan yang kadang itu gimana ya, sulit bagi kita kalau tidak dibijakin. Misalkan contoh begini. Aturan untuk 1 jam pembelajaran di SMP itu katakan 40. Mungkin karena masyarakatnya itu adalah masyarakat ternak misalkan. Kalau diterapkan 40 menitan, maka katakan pulangnya menjadi jam 1:30 misalkan. Tetapi karena tahu bahwa masyarakatnya itu adalah masyarakat yang mulai sekolah, golek suket, sehingga per jamnya dikurangi menjadi 35. Ini kan kebijakan, tapi sebetulnya salah itu. Tapi bagaimana memang keadaan lingkungan seperti itu ya. Kan kasihan juga kalau terlalu sore mencari rumput. Contohnya tuh. Jadi memang sebuah dilema ya Pak. Dilema yang mana kita harus saklek sesuai peraturan, tetapi lingkungan tidak memungkinkan seperti itu. Berarti ada kalanya Jadi secara umum kebijakan itu sebetulnya pengambilan yang tidak sesuai dengan peraturan. Bahkan saya pernah dengar bahwa kebijakannya itu tadi Pak Junian, kebijakan itu salah ya. Kebijakan itu memang menyalahi aturan. Kalau tidak menyalahi aturan berarti bukan kebijakan. Lanjut ya Pak. Kemudian dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi Bapak, apakah ada program kerja, jadi jadwal khusus atau erat seperti itu? Apakah insidental seperti itu Bapak? Iya, begini. Secara umum, kepala sekolah mesti punya program dan sekolah punya tujuan. Artinya adalah 1 tahun ke depan ini kebaikan atau program apa yang baik mau dijalani mesti sudah ada schedule. Jadi ada step mulai dari perencanaan, kemudian seterusnya. Itu adalah yang memang munculnya adalah di perencanaan. Tetapi ada kalanya, ada aturan baru. Kemudian aturan baru ini harus dijalankan. Padahal aturan baru ini munculnya adalah di pertengahan tahun. Maka kalau seperti itu, maka ya kita akan melaksanakan rencana itu artinya dari aturan yang ada, kemudian kita sudah bersama, kemudian langkah apa yang harus kita. Berarti ketika ada peraturan baru di mana jadwal sudah tertata rapi, itu kita musyawarahkan, terus kita jadwal gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena memang juga berat ya Pak kalau kita sudah tata sedemikian rupa tiba-tiba di tengah jalan. Jadi umumnya begini, Benda. Perencanaan di sekolah itu mungkin terjadi di akhir Desember, awal Januari. Itulah yang dinamakan dengan RKAS, Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah. RKAS itu akan didukung dengan RKAS, ada kegiatan sekolah. RKAS itu akan didukung oleh beberapa faktor, sehingga itu dalam 1 tahun saja. Tetapi kok di pertengahan katakan di sini, di bulan Juni, kemudian mendekati PPDB, ada aturan yang tidak biasanya dengan yang aturan yang ada, yang Januari itu, maka inilah yang harus kita sikapi, direncanakan Tuhan. Sehingga bisa jadi rencana insidental tadi itu merupakan tambahan dari yang ada atau dari yang ada itu dikembangkan. Kalau ditiadakan enggak ya Pak? Bisa jadi ditiadakan juga bisa jadi, karena mungkin dananya harus dialihkan. Danaannya tidak ke situ karena ini mungkin tidak terlalu urgent, akhirnya ini dipangkas dananya, maka akan dialihkan ke situ.
Berarti memang harus siap di tengah-tengah itu ada perubahan, itu harus siap. Itu ya Pak. Baik, dan luar biasa Bapak. Selanjutnya Bapak ini faktor pendukung. Faktor pendukung apa yang mempermudah panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Faktornya banyak. Ya. Oke. Di antaranya adalah ya mungkin yang tidak bisa lepas adalah aturan yang ada, kemudian pendanaan. Dana ya. Dana itu Oke. pasti lah. Kemudian juga teman-teman, artinya adalah dalam kita menempatkan sumber daya manusia itu. SDM, sumber daya manusia. Ya. Jadi kadang-kala yang seru kepala sekolah punya yang calling diri. Oke. Tapi pada saat SDM-nya kurang biasanya ini juga harus Juga timpang. Jadi disesuaikan. Oleh karena oke lah kepala sekolah punya program yang luar biasa begitu, tapi ternyata dananya Ada. Mungkin kalau ini Pak, sarana prasarana itu juga ya. ya itu sama. Salah satu ya. Nah, itu. Oke. Memang nih Pak, dana itu memang kalau di dalam sebuah organisasi sekolah itu ini ya, gimana ya, penting sekali. Bahkan bisa dikatakan nafasnya. Ya bisa jadi menjadi faktor termasuk faktor utama lah artinya. Karena ya apapun kegiatan kita, meskipun kita sudah tupoksi, tapi di sisi lain mesti perlu. Bisa dana, yaitu tadi semuanya saling keterkaitan Iya, ya Pak. betul. Karena nggak mungkin dana banyak kalau PSDM Iya, SDM sumber daya ini. manusianya kurang juga. Betul, iya. Untuk selama ini bagaimana Pak? Untuk SDM-nya itu juga ada pengembangan secara periodik atau Begini, secara kalau di pembelajaran juga, itu sebetulnya di rencana awal itu mesti ada. Artinya adalah teman-teman sudah dicanangkan untuk pelatihan mungkin sekian kali. Kemudian sekolah juga mengadakan misalkan adalah IHT. Kemudian kalau di tingkat sekolah sendiri biasanya ada, kalau di pembelajaran mungkin ada MTMPS, di tingkat kabupaten ada MTMPS. Itu pengembangan dengan itu sebetulnya sudah terencana di sekolah di awal tahun ini. Karena dengan ya namanya, saya yakin semua guru itu pandai Pak. Tapi kalau tidak pernah di-upgrade, kan kita stagnan, posisi nyaman terus. Dan tidak semua orang itu kalau tidak dipaksa itu mau keluar dari posisi nyaman. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Imam. Dari semua tindakan yang pernah panjenengan lakukan selama ini, apa pengalaman yang dapat ditularkan kepada kami? Kenapa saya bilang kami? Kalau saya kan hanya saya sendiri. Kalau kami nanti saya kan bisa menularkan kepada yang lain, kan? Begini, dalam memasuki suatu organisasi atau katakan satuan pendidikan, maka seorang kepala sekolah itu menurut saya tidak boleh langsung melaksanakan perubahan dalam jangka 1, 2, 3 bulan. Itu menurut saya. Jadi paling tidak ada pengamatan melihat kompetensi yang ada, kemudian melihat situasi yang ada, regulasi apa yang telah berjalan di situ dan seterusnya. Baru setelah itu kira-kira mungkin 1 semester baru harus sudah menyusun rencana bahwa ini perlu ini harus digeser ke sini dan seterusnya. Karena bisa jadi kalau kita langsung mengadakan perubahan karena nyusahu faktor lain yang mungkin visi Anda sebagainya, maka biasanya kita salah. Jadi bisa dikatakan busa-busu. Iya betul. Jadi kepala sekolah datang itu harus menguasai dulu semua. Itu pengalaman saya secara pribadi, saya butuh antara 1 sampai 3 bulan. Adaptasi, kemudian melihat, kemudian merasakan situasinya dan seterusnya. Baru kira-kira tadi mulai bulan ke-4, 5, 6 itu saya sudah berencana. Ini nanti harus saya
Nah, kemudian yang awal lagi juga bahwa kalau saya pribadi, saya mesti kumpulkan teman-teman pengurus sekolah. Saya ngomong, saya kenalan dan seterusnya. Nah, apa yang telah dilakukan, kemudian maunya kemana sekolah ini dan seterusnya gitu. Berarti Kemudian, membuat refleksi itu ya, Pak? jadi intinya, pokoknya kita harus tahu dulu. Yang terakhir mungkin sebagai guyonan, apa tetap akan seperti panjenengan tadi, semuanya nyaman, ya begini saja misalnya gitu. Itu setelah kita ngomong. Oh, berarti setelah ada refleksi kita tanya mereka apakah nyaman dengan kondisi seperti ini ataukah pengen. Iya. Ya. Jadi dengan kata lain kita menampung inspirasi mereka. Karena kalau kita itu ini ya paham dengan inspirasi bahwa mungkin kita akan juga merasa oh aku didengar gitu loh Bapak. Kalau sudah bawah itu merasa saya didengar, otomatis kan loyalitasnya akan keluar seperti itu gitu Pak. Semoga itu kita juga akan paling tidak kita juga sudah punya mau kemana sekolah yang kita tahu. Jadi begitu teman-teman ya enggak Pak, artinya kita akan ikuti Bapak, kita akan sekolah ini berubah sebagainya juga. Itu baru mungkin kepala sekolah akan memberi pandangan ke depan. Setelah kita ke depan harus gitu. Dari situ paling tidak dari awal teman-teman pengurus ini sudah sedikit membantu kepala sekolah pun juga sudah sedikit membantu teman-teman. Baru mungkin di rapat dinas pertama, kemudian di stressing hari Senin, tujuan kita ke depan itu paling tidak teman-teman disosialisasikan. Itu hanya sekedar sekedar pancingan lagi. Jadi tadi saya butuh sekira-kira 1-3 bulan. Setelah itu sudah punya rencana. Yang jelas kita nggak boleh juga gegabah ya. Iya. Susu. Betul. Karena sekali lagi saya katakan bahwa di semua satuan pendidikan itu situasinya ada sama. Untuk mengetahui masing-masing orang gitu Pak, itu apakah bisa kita menggunakan kalau dalam BK untuk biografi itu, jadi disuruh menceritakan pengalaman baik positif negatif bahkan prestasi-prestasi yang pernah dia miliki itu, apakah hal itu juga bisa membantu gitu Pak? Bisa juga. Tapi tidak harus seperti itu. Kadang-kadang kalau obrolan kita terlalu serius begitu ya kayaknya takutnya gitu. Jadi paling tidak itu sebetulnya pada saat 1-3 bulan itu kemudian ketemu, kemudian sekedar ngomong gitu aja, itu sudah bisa menilai gitu Pak. Jadi ini sebetulnya tipe yang tipe malas, tipe nyaman, tipe kepengen berkembang itu sebetulnya sudah kelihatan gitu Pak. Luar biasa. Itu juga perlu ini Pak. Kita juga perlu punya intuisi yang tinggi. Pokoknya kalau sudah ngomong-ngomong dengan personal itu, dengan aja akan tahu ini pengennya nyaman saja, pokoknya begini lah. Yes. Pokoknya lebu, pokoknya bukan kewajiban, tanggal 1 bayaran. Ya, ada misalkan kalau kita aja ngomong terkait dengan ketertiban anak, itu pun juga bisa langsung ini tidak cocok kalau misalkan harus dijadikan seorang praktek, seorang WK dan soal itu sudah bisa. Sudah langsung bisa. Memang pengalaman itu juga menentukan gitu Pak. Ketajaman intuisi, pengalaman itu memang dibutuhkan seperti itu. Memang kadang-kala ada kepala sekolah yang baru datang, kemudian ada banyak isian, orang yang mendekat itu langsung mengadakan perubahan, misalkan harus mengganti wujud, BK-nya diganti dan sebagainya. Jadi harus kita coba lihat dulu, kita ikuti dulu.
bukan kok kita hanyut, tetapi kita melihat, Betul. kita mempelajari dulu. Baru kita akan mengambil kebijakan. Iya kan. Betul. Luar biasa Pak Imam, sangat sangat memberikan inspirasi bagi saya, pengetahuan bagi saya, dan ilmu yang banyak bagi saya. Baik Pak Imam, untuk kegiatan wawancara kali ini saya rasa cukup sampai di sini, dan alhamdulillah tadi saya sudah menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa yang semoga bisa sebagai bekal saya untuk lebih berkembang lagi, untuk bisa lebih baik lagi, untuk menambah ilmu lagi Pak Imam. Ngaten mawon Pak Imam, terima kasih sangat dan maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Para Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.